Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-9. Ini tentang mukjizat seorang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Tuhan, dan itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid kepada Tuhan Yesus. Ayat yang pertama saya bacakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi orang buta itu kan ada dua jenis, saudaraku ya. Yang pertama buta sejak lahir, jadi lahir dia sudah nggak bisa melihat. Kemudian ada yang buta setelah dia beberapa waktu melihat, entah sampai usia berapa, kemudian ada sakit mata atau kecelakaan, tidak bisa melihat. Itu bukan buta sejak lahir ya. Kena katarak, kena glaukoma, kemudian tidak bisa melihat. Nah, ini beda, saudaraku. Yang diceritakan ini orang yang buta sejak lahir ya. Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam itu artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, saudara, cerita yang sangat menarik untuk direnungkan. Ketika Tuhan Yesus melihat si buta sejak lahir ini, murid-murid mengenali bahwa ini orang buta sejak lahir. Kemudian murid-murid bertanya, "Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Saudara, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sering kita tanyakan atau kita ajukan, baik secara terus terang maupun di batin, saudaraku. Kalau kita melihat ada orang yang menderita sejak lahir, kita ini tanya, kok kasihan banget ya orang ini kok sampai seperti itu. Cacat sejak lahir, menderita sejak lahir, ini membuat kita bertanya-tanya, salahnya siapa? Apa yang berdosa orang tuanya? Nah, ini kan ada pelajaran, saudaraku, bahwa dosa nenek moyang, dosa orang tua itu akibatnya bisa sampai ke anak cucu. Itu kan ada, saudaraku ya, bahwa kutuk itu bisa mengejar sampai keturunan yang keempat. Tapi ketika murid-murid tanya begitu pada Tuhan Yesus, ini dosa dia atau dosa orang tuanya? Kalau dosa dia terang tidak mungkin, saudara. Karena mosok bayi bisa berbuat dosa, mosok di dalam kandungan itu berbuat dosa. Ya kan? Kan dia kan masih belum bisa berbuat dosa, ya kan? Jadi pertanyaan murid-murid ini sebetulnya yang mengarah, apa ini dosanya orang tuanya, kan begitu. Tapi Tuhan berkata bukan dia, maksudnya bukan dosa dia, dan bukan juga orang tuanya. Nah, terus bagaimana dengan pelajaran tentang kutuk tadi? Kutuk yang nantinya akibatnya akan mengejar keturunan sampai generasi keempat itu yang ada di dalam Perjanjian Lama. Meskipun ada, saudara, ayatnya, tapi Tuhan nggak mau sentuh itu. Karena apa?
Karena Tuhan ingin mengalihkan pikiran dari murid-murid yang terus bertanya, dosa siapa, mau dialihkan oleh Tuhan. Yang penting pekerjaan Allah haruslah dinyatakan di dalam Dia. Jadi Tuhan Yesus itu lebih cenderung kepada solusi, bukan mengejar sebab-sebabnya. Kenyataannya sudah begitu, sudah buta sejak lahir. Jadi yang penting itu solusinya apa? Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Saudara, kalau ada orang susah, saudara, ya solusinya apa supaya orang susah itu dapat tertolong? Begitu aja. Pekerjaan Allah itu adalah segala sesuatu yang baik yang bisa membantu orang-orang yang menderita. Jadi kita ini harus berpikir seperti jawaban Tuhan Yesus ini. Kita ini kan anak-anak Allah. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa kita ketika kita menghadapi adanya penderitaan-penderitaan di dalam masyarakat pada orang-orang yang kita jumpai. Ada anak-anak yang lahir terlantar. Dosa siapa? Ya sudah, anak-anak itu kita urusin, saudaraku. Kalau kita mau marah sama orang tuanya yang menelantarkan, udah nggak bisa ngasih makan, orang tuanya gitu, bikin anak terus, kita jengkel begitu ya, saudaraku, nggak mau KB. Ya sudah, ini kan sudah ada anak ini. Bagaimana sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi solusi? Jadi Tuhan Yesus itu sifatnya praktis sekali, saudaraku. Kemudian dia katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Artinya apa, saudara? Kalau kita melihat ada orang yang kita bisa bantu, kita tidak usah jengkel pada orang tuanya lah. Kenapa kok sampai anak ditelantarkan? Misalnya ini anak, saudaraku ya. Ya sudahlah, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Sebab apa? Pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Tuhan, itu harus dikerjakan selagi hari masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Artinya, kesempatan itu tidak selama-lamanya ada. Makanya ada nyanyian ya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan, yaitu dengan kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Ya, saya berharap saudara menangkap akan arti alegoris dari kisah ini. Tuhan Yesus memberkati.